Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada materi matematika diskrit kali ini kita akan membahas mengenai logika matematik. Nah, di logika matematik kita di sini akan mengkaji mengenai proposisi atomik dan proposisi majemuk. Jadi nanti di sini ini bab logika matematik ya. Di sini kita akan membahas tentang apa itu proposisi atomik dan apa contohnya, kemudian proposisi majemuk itu apa dan apa contohnya. Gitu ya. Baik, kita lihat pengertian dari proposisi. Jadi proposisi itu apa sih sebetulnya? Nah, proposisi atau dalam hal ini adalah suatu pernyataan, ya pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang tertutup. Apa arti dari kalimat yang tertutup? Nah, kalimat yang tertutup ini artinya dia mempunyai nilai kebenaran yang benar saja atau salah saja, tapi tidak keduanya, gitu ya. Jadi kalimat proposisi itu adalah suatu kalimat yang dia mempunyai nilai kebenaran, benar saja atau salah saja, dan itu udah tertutup dia dia peluangnya hanya benar atau salah, gitu ya. Nah, umumnya untuk melambangkan atau notasi dari proposisi itu kita akan menggunakan huruf-huruf yang kecil ya seperti P, Q, R, S, T dan seterusnya. Nah, ini kita umumnya menggunakan P, Q, R, S, T dan seterusnya untuk menyatakan suatu proposisi ya. Nah, karena tadi kita punya nilai kebenaran, benar ataupun salah, nah nilai kebenarannya kita notasikan sebagai tau. Di sini notasinya seperti ini dibacanya adalah tau. Jadi nilai kebenaran dari suatu pernyataan itu notasinya menggunakan tau. Contoh, misalkan kita punya suatu kalimat ya. Nah, ini kalimatnya di sini adalah atau pernyataannya di sini proposisinya hasil perkalian 3 dan 6 itu adalah 18. Nah, ini adalah suatu pernyataan atau suatu proposisi. Jadi kita notasikan sebagai P kecil di sini ya, P titik 2 ini adalah kalimatnya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataannya hasil perkalian 3 dan 6 itu adalah 18. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Jadi kita tulis bahwa di situ tau P di sini ya. Tau P ini dibacanya berarti nilai kebenaran dari proposisi P itu adalah benar. Ini saya ulangi, nilai kebenaran dari proposisi P itu adalah benar, gitu ya. Ini ditulisnya jadinya tau P. Tau dalam kurung P sama dengan B. B-nya kita notasi sebagai benar ya. Oke, atau yang kedua, misalkan key. Di sini key adalah suatu proposisi. Ya, isinya di sini adalah semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, ini suatu proposisi yang kita lihat di sini dari pernyataannya ini adalah proposisi yang bernilai salah ya. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Maka kita tulis di sini nilai kebenaran dari proposisi Q atau tau Q ya, nilai kebenaran dari proposisi Q itu adalah salah S di sini ya. Jadi kita tulisnya tau Q sama dengan S. Nah, ini pernyataannya semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Nah, kenapa disebut salah? Karena di sini bilangan prima itu tidak semuanya bilangan ganjil ya, ada yang genap yaitu 2 di situ. Jadi pernyataan ini akan salah ya karena menggunakan semua di sini. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Padahal ada yang genap. Jadi ini nilai kebenarannya adalah salah. Nah, itu disebut sebagai pernyataan ya. Ini kalimatnya udah tertutup karena nilai kebenarannya udah jelas di sini ya. Kalau yang ini benar, kalau yang ini salah. Itu disebut sebagai proposisi ya. Ada juga misalkan R ya di sini ya. R di sini adalah 12 tambah 5 itu lebih besar dari 16. Pernyataannya seperti ini. Ya, ini pernyataan yang benar. Kenapa? Karena ini 12 tambah 5 itu adalah 17 dan 17 itu lebih besar daripada 16. Jadi kita tulis nilai kebenaran dari R atau tau R itu sama dengan B. Gitu ya. Atau seperti ini, besi adalah benda cair, misalkan ya. Ini S, misalkan saya tulis sebagai proposisi S di sini besi adalah benda cair dan itu merupakan suatu pernyataan yang salah ya di situ karena besi itu adalah benda padat. Di sini benda cair disebutkannya. Maka di situ
Tahu S atau nilai kebenaran dari S itu sama dengan S. S besar. Ini S besarnya salah. S kecilnya adalah proposisinya di sini. Oke, ada yang merupakan kalimat atau pernyataan yang bukan proposisi ya, bukan proposisi di sini apa? Kalimat yang bukan proposisi itu adalah suatu kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti. Nah, ini disebut juga ini adalah bukan pernyataan yang seperti ini ya. Kalau nilai kebenarannya belum pasti, ini bukan pernyataan atau bukan proposisi ya. Contoh, misalkan seperti ini, capek deh. Nah, ini capek deh, ini kalimat yang nilai kebenarannya nggak pasti ya. Kenapa? Karena ini bisa digunakan untuk apa sih? Ini ekspresi pada saat merespon orang lain gitu ya. Kemudian ada yang sesuatu yang mungkin dianggap konyol gitu, jadi dibuatnya capek deh gitu. Atau kalimat ini juga bisa digunakan untuk orang yang benar-benar capek gitu, misalkan, capek deh gitu ya. Ada juga. Jadi, nah ini kalimat yang ini tidak jelas ini kebenarannya tidak pasti ya. Nilai kebenarannya tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti, maka ini disebut bukan preposisi atau bukan pernyataan yang seperti ini. Atau misalkan seperti ini, X kuadrat dikurangi dengan 5X plus 4 lebih besar dari 0. Nah, ini juga bukan pernyataan atau disebut juga bukan preposisi, itu adalah kalimatnya masih terbuka. Jadi ini masih bisa memungkinkan berapa nilai X-nya kita bisa isi dengan berapapun agar misalkan ini menjadi kalimat yang benar atau pernyataan yang benar ya, atau pernyataan yang salah gitu ya. Karena di sini masih terbuka X kuadrat min 5X plus 4 lebih besar dari 0. Ini bukan preposisi ya, kalimat terbuka ini. Atau seperti ini juga, 2X plus 5 kurang dari 18. Kan kita tidak tahu X-nya berapa di situ ya. Jadi ini masih belum dikatakan sebagai proposisi, ini masih kalimatnya masih kalimat terbuka. Mahasiswa atau mahasiswi Universitas XYZ katakanlah itu keren semua. Nah, ini juga masih belum jelas ya. Ini tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti yang seperti ini ya. Oke, kombinasi proposisi ya. Kita akan melihat sekarang, tadi kita udah tahu proposisi ya masing-masing. Nah, kita akan lihat kombinasinya. Misalkan P dan Q itu adalah proposisi ya. Nah, untuk mengkombinasikan kita bisa menggunakan alat untuk mengkombinasi yaitu konjungsi di sini, conjunction, konjungsi. Ya, ini P dan Q notasinya nanti gunakan seperti ini. Ini ada P dan Q seperti ini ya. Ini P dan Q. Ini nulisnya kita bisa tulis sebagai P, ini tanda seperti ini, dan ya ini Q, ini konjungsi ya. Bisa kita gunakan penghubungnya itu adalah dan, atau juga kita bisa menggunakan atau ya, disjungsi di situ ya. Disjungsi di sini P atau Q ya. Ini P atau Q, di situ kita bisa lihat di sini notasinya adalah seperti ini ya, P atau Q seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah belajar di bab sebelumnya tentang himpunan ya, dan ini menyatakan sebagai irisan, dan irisan kan bentuknya seperti ini ya. Ini agak tumpul. Ini kan sangat sangat memojok seperti ini. Kalau yang dan itu irisan itu seperti ini ya. Atau itu gabungan itu seperti U ya kan. Kalau di dalam himpunan. Ya, ini disjungsi itu juga atau dan notasinya seperti ini. Ya. Mirip dengan gabungan. Ya. Dan di definisi gabungan dan irisan itu memuat kata dan atau ya kan. Ya, kalau kita kembali lagi ke himpunan di situ ya. Konjungsi, disjungsi, kemudian yang ketiga kita punya ingkaran. Ingkaran atau kita sebut juga sebagai negasi ya, negasi dari suatu posisi katakanlah dari P, itu artinya tidak P atau bukan P ya. Ya, ini kita notasikan sebagai tanda seperti ini. Ya, kemudian ada P. Ada juga beberapa referensi yang dia menuliskannya seperti tanda seperti ini. Jadi ini sama aja. Negasi P. Nah, ini kita bisa nulis seperti ini atau nulis seperti yang ini. Ya. Itu ingkaran. Nah, P dan Q-nya itu sendiri maksudnya satu persatu ya, bukan dan dengan menggunakan konjungsi di sini, tapi P saja dan Q saja itu kita sebut sebagai proposisi atomik. Jadi yang proposisi atomik itu adalah yang ini P dan Q saja gitu ya.
P saja, Ki saja. Itu adalah proposisi atomik. Sementara yang konjungsi, disjungsi, dan ingkaran itu kita sudah masuk ke dalam kombinasi dari proposisi. Kombinasi dari dua buah proposisi dengan menggunakan penghubung dan, artinya konjungsi. Kombinasi dari dua proposisi P dan Ki menggunakan penghubung atau, itu disebut disjungsi. Kemudian kombinasi proposisi yang merupakan ingkaran dari suatu proposisi, di sini negasi P ya. Itu disebut sebagai ingkaran. Nah, kombinasi P dengan Ki, nah itu disebut yang tadi konjungsi, disjungsi, kemudian ingkaran, itu disebut sebagai proposisi majemuk. Ya, ini proposisi majemuk. Jadi kita udah tahu di sini mana yang disebut sebagai proposisi atomik, mana yang disebut sebagai proposisi majemuk. Kita lihat contoh. P ini adalah proposisi yang menyatakan hari ini hujan. Kemudian Ki ini adalah suatu pernyataan yang mengatakan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau kita kalau kita gabungkan antara proposisi P dengan Ki, itu kita punya proposisi majemuk ya. Dengan menggunakan konjungsi kita gunakan dan, jadi kita kalimatnya punya hari ini hujan dan murid-murid diliburkan. Oke, kalau kita gunakan penghubungnya atau disjungsi di situ, diliburkan dari sekolah, oke. Nah, kita gunakan atau seperti ini ya, P atau Ki, berarti nulisnya seperti ini, P atau Ki, disjungsi yang seperti ini. Maka kalimatnya itu akan menjadi hari ini hujan dari si P atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Begitu. Kemudian yang satu lagi tadi negasi dari P ya, P-nya itu adalah hari ini hujan, berarti kita bisa mengatakan tidak benar bahwa hari ini hujan. Kita bisa mengatakan seperti itu ya. Tidak benar hari ini, tidak benar bahwa hari ini hujan. Ya, ini menggunakan pola yang kaku seperti ini, negasi P, atau kita juga bisa menggunakan hari ini tidak hujan. Udah selesai. Hari ini tidak hujan itu adalah negasi dari P ini ya, negasi dari proposisi hari ini hujan. Oke, nah itu beberapa contoh yang menyatakan proposisi majemuk. Nah, kita bisa menggunakan operator N ya, N itu yang tadi dan ya di konjungsi ya. Kita bisa gunakan itu untuk membantu dalam pencarian ya, mesin pencarian diantaranya kita kenal Google ya, di situ Google. Kita bisa gunakan Google di situ dan kita pakai N untuk untuk mencari suatu kata yang di situ harapannya kedua kata itu ada dalam pencariannya. Misalkan di sini kita mau menulis atau mau mencari matematika diskrit, harapan kita web-web yang ditampilkan atau informasi-informasi yang ditampilkan di sini itu memuat semua tentang matematika dan diskrit secara bersamaan. Maka kita gunakan N di situ ya, matematika N diskrit. Jadi yang keluar di sini adalah matematika diskrit secara bersamaan. Tapi di beberapa pencarian ya, ini ada yang tidak perlu menggunakan atau menuliskan N. Jadi secara otomatis kalau kita nulis matematika diskrit itu yang keluar itu adalah matematika dan kata diskrit secara bersamaan ya. Ada beberapa beberapa mesin pencarian seperti itu. Mungkin Google juga sekarang udah nggak perlu pakai N lagi ya. Ini udah tahun lama ini 20 Februari 2014 ya. Oke, ini jadi di sini matematika and discrete ya, di situ 2015 ya ini ya. Matematika and discrete itu dia akan menampilkan matematika dan kalimat discrete atau kata discrete secara bersamaan gitu. Nah, kalau or itu tadi atau ya, operator OR ini kalau kita gunakan dalam Google maka dia akan mencari atau menampilkan kata-kata yang memuat matematika saja atau diskrit saja atau kedua-duanya matematika dan diskrit gitu. Dia akan menampilkan informasi web-web yang memuat kata matematika seperti ini yang di awal ini matematika saja ya, tanpa ada kata diskritnya. Kemudian ini juga matematika saja. Ini juga matematika saja. Ini kalau kita gunakan OR ya. Kemudian kalau yang ini dia tampil antara matematika dan diskrit di situ ya. Jadi dia ini
berpeluang untuk menampilkan informasi web yang memuat kata matematika saja, atau kata diskrit saja, atau kata matematika dan diskrit secara bersamaan. Nah, ini lihat prioritasnya yang ditampilkan di sini ya. Itu adalah yang pertama, kata yang pertama ini matematika gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke proposisi berikutnya. Ada yang disebut dengan proposisi bersyarat ya. Apa itu proposisi bersyarat atau kita sebut juga dengan menggunakan istilah implikasi ya. Implikasi itu suatu bentuk proposisi yang dia bisa menyatakannya seperti ini, jika P maka Q gitu. Jadi P-nya itu adalah suatu proposisi atomik tadi, kemudian Q-nya itu proposisi atomik, tapi di sini kita punya jika P. P ini dianggap berarti sebagai syarat cukupnya. Jadi ingat di sini P-nya itu adalah syarat cukupnya, kemudian Q-nya di sini ini merupakan syarat perlunya. Hati ya, nanti kalimat itu akan tidak berbentuk seperti ini, selalu tidak berbentuk seperti ini saja. Jadi jika P maka Q ya. Tapi ada kalimat lain yang mungkin kita bisa ubah dia ke dalam bentuk kalimat yang seperti ini, jika P maka Q. Namun kita harus tahu di situ mana syarat cukup, mana syarat perlu. Nah, saya katakan bahwa di sini P-nya adalah syarat cukupnya, kemudian Q-nya itu adalah syarat perlunya. Nah, notasi yang digunakan untuk proposisi bersyarat di sini adalah P maka Q, ini pada tanda panah seperti ini ya. Ada juga yang panahnya ada 2 juga boleh ya. Ya, beberapa referensi menggunakan yang seperti itu. P maka Q. Nah, contoh, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, ini perhatikan di sini bahwa yang menjadi syarat cukupnya itu adalah saya lulus ujian. Syarat perlunya yang perlu dipenuhi itu adalah mendapatkan hadiah dari ayah. Nah, kalau saja di sini nanti kita akan bahas di tabel kebenaran ya, di tabel kebenaran. Ini kalimat ini akan benar apabila kalimat ini akan salah apabila syarat perlunya tidak dicukupi ya. Kan ini perlu ya, saya mendapat hadiah dari ayah misalkan. Nah, ini tidak dicukupi misalkan ya, tidak terjadi. Nah, itu akan kalimat ini akan salah. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini. Jika saya lulus ujian, nah itu benar misalkan. Ternyata kamu benar lulus ujian. Nah, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah dan ayah mengasih hadiah, berarti syarat cukupnya terpenuhi, syarat perlunya juga terpenuhi, maka itu oke, benar ya. Jadi kamu lulus ujian, kemudian ayah kamu ngasih hadiah, itu benar berarti. Kalimat itu betul. Tapi kalau ternyata saya lulus ujian, ya, di sini saya lulus ujian, tapi ayah tidak ngasih hadiah, ya. Di sini saya harusnya kan mendapatkan hadiah dari ayah, tapi di sini ayah nggak ngasih hadiah. Nah, itu syarat perlunya itu tidak tercukupi, tidak terpenuhi ya. Makanya di situ kalimat ini akan menjadi salah. Dalam hal ini berarti ayah adalah sebagai pembohong. Ya, karena harusnya di sini maka saya mendapat hadiah dari ayah, atau harusnya sih maka ayah ngasih hadiah gitu ya. Kalau seperti itu nanti ayah sudah berjanji ya, mengatakan bahwa ayah akan ngasih hadiah. Nah, itu kalimat yang salah ya. Saya lulus ujian, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Tapi kalau betul kamu lulus ujian, saya lulus ujian, kemudian ayah nggak ngasih hadiah, itu kalimat yang salah. Tapi kalau misalkan saya itu lulus ujian, saya tidak lulus ujian misalnya, saya tidak lulus ujian, ayah tidak ngasih hadiah, ya itu benar juga ya, saya nggak lulus kok gitu ya, nggak lulus ujian. Atau juga saya nggak lulus ujian, tapi ayah ngasih hadiah gitu ya, ngasih hadiah, itu juga kalimat yang benar ya dalam proposisi bersyarat. Kenapa dikatakan sebagai kalimat yang benar? Ya karena yang penting di sini bagian ini sudah tercukupi ya pada saat kondisi salah itu tadi terjadi pada saat syarat perlunya tidak tercukupi ketika syarat cukupnya terpenuhi. Jadi yang ini terjadi ya, saya lulus ujian tapi yang maka saya tidak syarat perlunya tidak terpenuhi. Nah, itu baru salah. Tapi kalau misalkan saya nggak lulus ujian kemudian ayah ngasih hadiah, ya itu nggak apa-apa, kita terima aja hadiahnya ya kan. Itu adalah menunjukkan bahwa ayah kamu itu sangat baik sekali gitu ya.
Jadi boleh kamu ambil aja itu. Oke, atau yang ini, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Nah, ini yang menjadi syarat perlunya itu adalah alarm akan berbunyi. Jadi, kapan alarm itu rusak? Alarm itu rusak pada saat suhunya sudah mencapai 80 derajat, tapi alarmnya nggak bunyi-bunyi. Nah, itu menunjukkan bahwa alarmnya rusak. Atau kalimat ini menjadi kalimat yang salah. Ya. Atau berikutnya, jika Anda tidak mendaftar ulang, ya, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ternyata Anda tidak mendaftar ulang. Kemudian Anda tidak dianggap mengundurkan diri. Nah, ini panitianya yang bermasalah, ya. Ya, seperti itu. Nah, itu eh, kita bisa menganalisis proposisi bersyarat seperti ini ya. Apa namanya untuk menyatakan suatu kebenaran ya bahwa kalimat itu benar atau kalimat itu salah. Nah, apa kalau seperti ini misalkan yang tadi ya, ini menarik yang jika Anda tidak mendaftar ulang. Nah, kalau seperti ini, jika Anda mendaftar ulang, Anda itu betul-betul mendaftar ulang, tapi di sini ya berarti ini benar apa Anda mendaftar ulang berarti ini kalimat yang salah berarti tadi ya S ya karena di sini kalimatnya Anda tidak mendaftar ulang tapi Anda mendaftar ulang berarti ini S. Nah, maka Anda dianggap mengundurkan diri gitu ya. Ternyata apa di sini Anda mendaftar ulang, ya kan? Anda mendaftar ulang berarti itu S. Kemudian eh, kalau ini benar, Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, Anda mendaftar ulang tapi Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, ini bermasalah atau enggak seperti ini ya? Ini tidak bermasalah ya karena ada kemungkinan yang lain. Jadi tidak hanya dari ini saja syarat cukupnya berarti ada yang lain gitu. Itu dari panitianya mungkin bisa bisa ini bisa mengkonfirmasi apa yang jadi bermasalahnya kenapa kita dianggapnya mengundurkan diri gitu kan. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Yang bermasalah itu tadi Anda tidak mendaftar ulang ya. Namun di situ Anda eh, tidak dianggap mengundurkan diri. Nah, itu yang bermasalah yang seperti itu. Ya. Oke, nah itulah mengenai syarat cukup dan syarat perlu ya. Nah, ada beberapa variasi dari proposisi bersyarat. Yang pertama itu adalah kondisional, ini yang tadi ya implikasi, ini P maka Q ya. Nah, teman-temannya siapa aja dari sini? Kita punya converse. Converse itu adalah kebalikan. Jadi kalau tadi adalah kondisional itu atau implikasi itu adalah P maka Q, converse itu adalah Q maka P itu kebalikannya ya. Q maka P. Jadi syarat perlunya kita jadikan sebagai syarat cukup di sini ya. Q maka P. Kemudian inverse. Kalau inverse itu kita negasikan proposisi-proposisi syarat cukup dan syarat perlunya ya. Jadi posisinya tetap sama kondisional ya P maka Q tapi kita negasikan di sini itu namanya inverse. Jadi negasi P maka negasi Q gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kontraposisi. Kalau kontraposisi itu adalah dari converse kemudian diinversekan. Jadi yang bentuknya converse seperti ini Q maka P lalu dibuat inverse ya. Jadi negasi Q maka negasi P seperti itu. Nah, ini adalah varian dari proposisi bersyarat ya. Variasi-variasinya bisa converse, inverse ataupun kontraposisi. Ya. Kita lihat beberapa contohnya. Di sini kita punya contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari bentuk kalimat ini. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Misalkan kita punya kalimat ini ya, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Berarti syarat cukup dia menjadi orang kaya itu adalah Amir punya mobil ya. Syarat cukup Amir disebut sebagai orang kaya itu adalah Amir punya mobil. Oke. Nah, maka kita tulis dulu di sini Amir mempunyai mobil. Ini adalah yang P ya. Kemudian Q-nya kita tulis ya Amir ya atau Amir ya. Ini menunjukkan kata ganti aja. Orang kaya. Jadi Amir orang kaya di situ kita sebut sebagai Q. Maka kalimat yang atas ini jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Itu kita bisa menuliskan menjadi apa? Bentuk P maka Q di situ ya. Ini P maka Q di sini. Jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya itu adalah jika P maka Q di situ notasinya. Nah, sekarang kita ditanya sebagai converse-nya. Kalimat converse-nya gimana? Converse-nya itu adalah menjadikan syarat perlunya menjadi syarat cukup. Jadi Q-nya di depan jadinya Q maka P di situ ya. Q jika Q maka
P. Artinya key-nya adalah Amir orang kaya, kemudian ini akibat dari kekayaannya dia mempunyai mobil. Jadi kita punya kalimatnya, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, inverse. Inverse-nya bagaimana? Inverse-nya negasi P, maka negasi Q. Maka kita punya di sini adalah kalimatnya, jika Amir tidak mempunyai mobil, karena P-nya itu adalah Amir mempunyai mobil, artinya negasi P berarti Amir tidak mempunyai mobil. Jadi jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya, gitu ya. Negasi Q. Maka ia bukan orang kaya. Oke, berikutnya adalah kontraposisi. Kalau kontraposisi ini posisinya udah converse tapi diinverskan gitu. Jadi di sini negasi Q maka negasi P. Artinya yang ini kalimat yang converse itu kita negasikan aja di setiap proposisi atomiknya. Jadi kita punya jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil ya. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Nah, itu adalah contoh dalam mengkonversi dari bentuk implikasi ke bentuk-bentuk variannya, converse, inverse, dan kontraposisi. Coba kita lihat contoh berikutnya yang di sini kita belum belum merupakan kalimat yang belum merupakan kalimat yang implikasi ya. Jadi pernyataannya seperti ini saja. Perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server gitu ya. Perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server. Nah, ini kalimatnya udah pernyataannya seperti ini. Jadi tidak ada jika dan makanya seperti itu. Nah, tapi ini ada kata kunci di sini, perlu memiliki password. Nah, ini berarti ini adalah syarat perlu nih. Syarat perlu agar kita bisa log on ke server itu adalah memiliki password yang sah. Jadi kalau kita ditanya di sini, nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi jika P maka Q, berarti kita sudah tahu di sini perlu memiliki password yang sah itu atau memiliki password yang sah itu adalah syarat perlunya agar kita bisa login ke server. Nah, itu kita bisa mengklasifikasikan mana syarat cukup dan mana syarat perlu di sini ya. Nah, oke, ini pertanyaannya nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi. Kemudian yang keduanya, tentukan pula converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan yang sudah ada di sini. Coba kita lihat. Tadi perlu ya. Tadi mengatakan di sini perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa login ke server atau logon ke server. Nah, berarti kita punya apa? Kita punya di sini misalkan P-nya bisa logon ke server. Nah, itu kan karena P itu kita anggap sebagai syarat cukup tadi ya. Posisi untuk syarat cukup, kemudian key-nya memiliki password yang sah. Itu tadi adalah syarat perlunya. Maka hati-hati di situ bukan hanya yang pertama kan memiliki password yang sah tadi pernyataan merupakan kalimat yang pertama sebetulnya, tapi ini dijadikan sebagai syarat perlu karena di sana ada indikasi dia menjadi syarat perlu ya. Jadi perlu memiliki password yang sah kan, seperti itu kalimatnya. Nah, maka untuk yang pertama jadinya kalimatnya seperti ini. Jika Anda bisa log on ke server, ya, jika Anda bisa log on ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Gitu, berarti seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, jawaban yang kedua itu kan kita mencari variannya. Converse-nya berarti apa? Q maka P. Q maka P berarti jika Anda memiliki password yang sah, Q maka P ini ya. Jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa log on ke server. Nah, ini P-nya. Nah, ini converse. Kemudian lalu inverse-nya. Inverse-nya tadi kita punya negasi P maka negasi Q. Berarti kita negasikan aja di situ. Jika Anda tidak bisa login ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Oke, berikutnya kontraposisi. Kalau kontraposisinya berarti negasi Q maka negasi P. Berarti tadi negasi Q-nya itu adalah Tadi itu Q-nya adalah memiliki password yang sah. Berarti tidak memiliki password yang sah di sini ya. Artinya jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa log on ke server. Nah, itu adalah varian dari implikasi ya, variasi-variasi dari implikasi. Itu diantaranya tadi converse, kemudian inverse, lalu kontraposisi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Kita akan membahas di video selanjutnya itu adalah tabel kebenaran. Membuat tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Sampai ketemu. Salam matematika.